Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun sana-sana 81 sampai 810 bertemu lagi Jamaah Ina Irma. Eh, Minggu kemarin, minggu saya kaliwat, kita hadu ngebahas 2 minggu saya kaliwat kita hadu ngebahas telu minggu tepat nih karena 1 minggu ini cuti pai di dalam pengajaran tentang materi pepaco, dari mulai pengertian pepacur, fungsi pepacur, manfaat pepacur, ciri-ciri pepacur, contoh pepacur. Tian ada mempelajari tentang manfaat pepacur secara keseluruhan. Contoh nih bagaimana Tian mengartiko membawako dilom secara berlagu berirama. Mudah-mudahan dari materi pepacur sina Tian Kak Ahadu mengerti baik dari bahasa-bahasa kiasan yang ada di dalam bahasa pepacur. Contoh nih seperti tebal cuping dan lain-lain sebagainya ada di dalam pepacur sina, Tian bisa mempelajarinya secara tuntas. Lamun dalam pembelajaran telu minggu saya kak liwat Tian ngedok saya mak ngerti, Tian dapok nanya atau ngelulih Ina di dalam GC atau WhatsApp yuk. Insya Allah lamun Ina kak ngebaco akan Ina jawab mau cepat ataupun agak sedikit lambat ya. Nah, di minggu ketelu sinji materi saya akan kita pelajari adalah tentang lamban. Minggu keempat yo, lamban. Arti ngelamban api? Tian ngedo tahu apa artinya lamban? Pasti tahu yo. Lamban sina artinya rumah. Tuh. Rumah adalah tempat tinggal, rumah adalah tempat berlindung, rumah adalah tempat kita menetap. Atau rumah adalah tempat kita kembali setelah kita berpergian dan untuk beristirahat kembali pulang adalah rumah. Banyak definisi rumah, tapi yang pasti rumah adalah secara umum adalah tempat tinggal. Nah, di sini Ina akan membangun konteks kalau kalian bicara tentang rumah itu tadi yang sudah kita bahas yaitu tempat tinggal, kidang atau tapi. Ada beberapa contoh rumah yang dibangun oleh Ulun Lapung untuk menggambarkan kebudayaan, sejarah, latar belakang serta filosofi dari rumah tersebut. Makanya ada yang dibilang orang tuh rumah adat. Nah, rumah adat itu sebenarnya tidak hanya dimiliki oleh orang Lampung saja, tapi dari setiap adat kebudayaan di Indonesia rata-rata memiliki rumah adat. Seperti contoh nih di Padang ada namanya rumah gadang. Kalau di Jawa namanya rumah joglo. Dan masih banyak lain-lain lagi rumah-rumah adat yang ada di provinsi seluruh Indonesia. Nah, yang akan kita bahas secara spesifik di sini adalah tentang rumah adat Lampung. Kalau bahasa Lampungnya itu lamban balak atau kalau kita bilang rumah besar. Kenapa dibilang rumah besar? Karena rumah tersebut mencakup secara keseluruhan tempat tinggal orang Lampung, baik dari rumah penggunaan dari ruang-ruang yang ada di rumah adat tersebut, baik dari kamar-kamarnya, dari ruangan tengahnya, ruangan keluarga, ruang tamu dan lain sebagainya. Memang rumah tersebut disediakan untuk bisa menampung acara-acara adat, musyawarah adat, dan bisa menampung seluruh keluarga yang tinggal di dalam rumah adat tersebut. Biasanya ditinggali oleh nenek, kakek, anak tua. Kalau dia sudah menikah pun dia bisa menempati tinggal rumah itu juga di situ karena rumahnya lumayan besar dan cukup besar, dan masih bisa ditinggali juga oleh adik dan kakak dalam satu keluarga tersebut. Tapi yang pasti lamban balak itu memang ditinggali oleh tokoh adat atau ketua adat yang ada di tempat tinggal atau domisili dusun tersebut ya. Nah, kalau kuti ngedengis atau ngedengi kata lamban, apa sih yang dapat Niko sampaikan? Kalau kalian mendengar kata lamban, apa yang bisa kalian sampaikan sesuai pengalaman? Pasti memiliki definisi masing-masing ya tentang pengalaman rumah. Coba bisa jawab nggak pertanyaan di bawah ini sesuai pengamatan yang kalian alami. Kalau bahasa Lampungnya nih, Ina bilang ya,
Coba tiang ini dapok makwat menjawab pertanyaan sesuai pengamatan sainiku alami. 1. Lamban itu ialah jenis kata. Rumah itu adalah jenis kata. 2. Atau kuah. Api setiap jelma ngedok lamban. Apakah setiap orang memiliki rumah? Yang ketiga, nuhut kuti lamban diunggah saya ngedok suku ialah suku. Menurut kalian lamban di atas atau di contoh buku cetak yang kalian lihat ya, lamban di atas atau yang digambar itu memiliki suku. Suku apakah itu? Karena Lampung sendiri kan terbagi atas dua ya nak, Lampung dialek A dan Lampung dialek O. Nah, kalau Lampung dialek A memiliki rumah adat seperti apa dan Lampung dialek O memiliki rumah adat seperti apa ya? Siapa saja yang ada di dalam lamban itu? Sapa gaul saya ngedok di lom lamban. Tadi kan sudah Ina jelaskan secara ininya ya, secara umumnya sebelum Ina memberikan pertanyaan ini. Terus yang kelima, lamban diunggah api bentuk nih. Kalau kalian lihat gambar dalam buku cetak tersebut ada gambar rumah. Menurut kalian gambar di dalam rumah contoh rumah yang ada di dalam gambar tersebut itu bentuknya seperti apa? Apakah prisma, apakah segi empat dan lain-lain sebagainya. Terus yang di dalam, kalau tadi kita bicara siapa yang tinggal, berarti kan yang tinggal tuh orang ya, makhluk hidup. Tapi kalau apa gawos saiwat di dalam lamban, apa saja yang ada di dalam rumah, berarti itu benda mati. Misal ada kursi, ada meja, ada lemari, ada tempat tidur, ada hordeng, perisai, atau ada pembatas dan lain-lain sebagainya ya. Ada tempat cuci piring, misal ada tungku dan lain-lain sebagainya ya. Itu dalam bahasa Indonesianya ya nak ya. Nanti kita lebih spesifik ke bahasa Lampungnya. Terus nomor 7, lamban sina wat hang saya berbeda api gunani. Maksudnya rumah itu memiliki ruangan-ruangan yang berbeda. Apa gunanya? Jadi setiap ruangan tadi Ina bilang memiliki fungsi masing-masing. Fungsinya misal tempat bermusyawarah, tempat ngobrol, tempat masak, tempat makan, tempat tidur dan lain-lain sebagainya. Lebih ke fungsi ya nak ya. Yang ke-8, lamban sina disani anja api. Rumah tersebut dibuat dari apa? Apakah dari batu bata dan semen, ataukah dari besi, ataukah dari kayu, atau dari bambu dan lain sebagainya. Karena atau dari gipsum ya, tapi rata-rata sih rumah adat Lampung itu dibangunnya menggunakan kayu atau papan yang dipilih dari kayu-kayu pilihan yang sudah usianya sangat tua, bisa puluhan atau ratusan tahun, kemudian dicampur dengan semen juga, jadi dia bisa memiliki daya tahan atau ketahanan usianya bisa ratusan atau puluhan tahun ya, seperti itu. Oke, yang ke-9, api saehaga terjadi lamun hama ngedok lamban. Apa yang terjadi kalau kita nggak punya rumah? Waduh, kalau kita nggak punya rumah, berarti kita tinggal di jalanan dong ya, tinggal di bawah kolong jembatan atau kita tidur di bawah jembatan. Atau kita bisa tinggal di panti sosial. Makanya rumah itu memiliki fungsi yang utama. Kalau kita nggak punya rumah, kita nggak ada tempat tinggal atau berteduh atau beristirahat ya. Yang ke-10, ulah api lamban jelma sina bebida-bida. Maksudnya karena apa rumah orang itu berbeda-beda. Karena setiap orang memiliki keinginan, memiliki karakter masing-masing dari tempat tinggalnya. Misal ada orang yang suka konsep rumah minimalis, ada orang yang suka konsep modern, ada orang yang suka konsep rumah Eropa atau klasik atau kontemporer ya. Tergantung dari keinginan orang membentuk atau membuat rumah itu mau seperti apa desainnya. Yang pasti mau seperti apapun desain rumah tersebut, tipe rumah tersebut, baik atau lebar atau kecil rumah tersebut, fungsi rumah adalah tempat berlindung dan berteduh dan beristirahat. Jadi lebih ke fungsi yang akan kita bahas di sini ya. Cuman balik lagi tadi kalau orang mau bangun rumah seperti apa, balik ke keinginan dia mendesain sesuai karakter yang dia inginkan dari rumah tersebut. Oke? Kalau kita tadi sudah mengidentifikasi
bentuk rumah sesuai fungsi penggunaan dan ciri-cirinya. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sih rumah ulun Lampung yang ada di dalam adat istiadatnya. Nah, di sini ada materi tentang teks ya, teks bahasa Lampung, mengidentifikasi Lamban Hulun Lampung. Kalau di buku cetak kalian bisa lihat itu halaman 18. Kalaupun misalnya berbeda halaman, coba nanti dicek, cari tentang Lamban, kemudian cari materi mengidentifikasi Lamban Hulun Lampung. Nah, di sini petunjuknya adalah tuliskan apa saja yang dapat kalian lihat dalam gambar di atas. Contoh, bentuk atap pada kedua, kan ada dua buah gambar tuh nak, gambar 1 dan gambar 2 di sini ya nak ya. Kalau misalnya nanti nggak ada, kurang jelas ya nak. Gambar 1 dan gambar 2 nanti bisa Ina fotokan, Ina masukkan ke GC kalau misalnya tidak ada di buku cetak kalian. Nah, di situ kalian harus bisa membedakan nomor 1, bentuk atap pada kedua Lamban Hulun Lampung diunggah iulah, atau bentuk atap pada kedua Lamban di atas ya adalah berbeda kan, yang satu prisma, yang satu seperti apa gitu kan. Yang nomor 2, gambar atapnya dibuat dari apa? Atapnya dibuat dari apa? Untuk gambar 1 dan gambar 2. Kemudian bentuk bangunan tengah kedua gambar Cina berbentuk, maksudnya bentuk bangunan tengah kedua gambar itu berbentuk apa? Kan ada tangga pendek, ada tangga panjang ya nak ya. Jadi nanti bisa kalian gambarkan di situ. Terus teras Lamban gambar 1 watt sisinya sisi apa saja. Terus teras Lamban gambar 2 ada sisinya sisi apa saja ya. Misalnya tangganya bisa dari kanan kiri ya kan, atau dari tengah, atau dari kiri, atau dari kanan. Seperti tangga itu kalau bahasa Lampungnya kita bilang ijan ya nak ya. Terus yang lainnya tiang Lamban. Tiang itu kalau rumah kan harus punya tiang tuh, ada cakar ayam ya. Kalau dia nggak punya tiang, rumah nggak bisa berdiri ya nak. Bangun rumah harus ada tiang. Tiang itu kalau kita artikan sebagai pengokoh bangunan rumah ya. Nah, tiang Lamban atau tiang rumah yang kelihatan pada gambar 1 dan 2 itu nanti kalian bisa definisikan juga. Nah, jawaban kalian sebagian yang sudah menggambarkan bentuk Lamban orang Lampung bisa dilihat dari gambar di depannya. Terus kalian haga pandai kepa ruang Lambana. Nanti kalian mempelajari juga bagaimana bagian-bagian dari ruangan-ruangan yang ada di dalam gambar. Seperti denah di sini ya nak ya. Nih, nanti kalau misalnya kalian juga nggak punya, nanti minta sama Ina fotokan. Ini ada di sini ya. Nanti Ina fotokan juga, oke? Kemudian di sini Ina akan baca sedikit teks tentang rumah Lamban Lampung yang Ina bacakan di sini. Kalian nanti bisa baca dalam bahasa Lampung, Ina membacanya dalam bahasa Indonesia supaya kalian bisa mengerti secara tuntas ya. Teks di sini tentang nemui di Lamban Datu. Nemui itu artinya berkunjung di rumah Datu. Swaidah dengan abangnya berkunjung ke rumah datunya di Pekon Wana Labuhan Meringgai. Datuk mereka adalah penyimbang atau dibilang tokoh adat ya nak ya, yang dikenal orang atau dikenal banyak orang ya karena keramahannya. Dan mereka masih menjaga tradisi orang Lampung sampai sekarang. Walau sudah zaman modern, rumah datuk mereka masih menjaga rumah adat seperti biasanya ya. Terus di sini sampai maaf nak. Rumah adat yang dimiliki oleh datuk mereka itu masih berbentuk panggung. Bahan bakunya dari rumah tersebut semuanya dibuat dari kayu. Jadi tidak ada campuran semen ya. Semuanya dari kayu. Mereka berdua senang sekali tinggal di rumah datuk. Ina juga punya pengalaman dulu pernah tinggal di rumah. Main ya ke rumah keluarga atau saudara yang ada di kampung yang punya rumah adat itu dibuat dari papan atau kayu ya. Ina sangat senang sekali sih tinggal di rumah adat tersebut karena satu rumah papan itu lebih dingin nak, lebih dingin, lebih sejuk karena dia dibuat dari kayu. Kayu kan menyerap panas ya.
Kalau semen kan dia panasnya itu masuk ke dalam rumah. Makanya banyak orang yang bangunan rumahnya dari semen itu menggunakan AC ya. Tapi kalau rumah papan itu memang benar-benar panas yang masuk ke kayu tersebut itu tidak masuk ke dalam rumah karena diserap di kayunya tersebut, dia tidak memasukkan hawa panas itu ke dalam rumah. Kedua, lantainya sangat licin karena memang kayu kan kalau semakin sering dipel, sering dibersihkan dia licin sekali. Kita harus hati-hati. Kemudian adem cahaya itu nggak masuk secara terang ke dalam rumah, dan mungkin karena dia tinggi jadi kesannya terlihat lebih enak aja ya, anginnya juga lebih sepoi-sepoi seperti itu pengalaman Ina sih yang Ina rasakan pada saat Ina berkunjung atau nginep di rumah saudara yang di kampung yang masih menggunakan rumah adat. Itu kenangan Ina di masa kecil bahagia sekali bisa main di dalam rumah adat tersebut atau bisa tidur atau berkunjung di situ ya. Nah, tadi Ina bilang bahan bakunya kan semuanya dibuat dari kayu nih. Kenapa Suwaidah dan abangnya suka banget tinggal di situ? Karena lantainya selalu kecah, lantainya selalu licin, bersih. Di situ hawanya juga segar dan pemandangannya juga bagus. Setelah mereka sholat asar, biasanya mereka suka duduk-duduk di teras rumah. Nah, datanglah nih Nyai dan datuk mereka membawa kue atau juadah atau makanan ringan ya untuk makanan mereka sambil ngobrol. Nyainya berkata, Farhan bantu Nyai jingusung buah hagu tepas kidang minum ni wat didapoh niku aku ya. Farhan, yu ambai sekabo ya sikam ngaku selepa datuk ketinggalan di gahang. Datuk mak sabar haga ngudut. Selepah itu seperti apa nanti kalian bisa artikan. Suwaidah, Nyai abang jeno nyebut ko di gahang sina api yu Nyai kok ni dipa. Nyai berkata, gahang sina pok gua nyinyau alat-alat pekakas lamban, gegoh gelas, panjang, suduh, laini. Pok ni niku lapah luhus ngelewati tepas hinji, niku terus ngelewati ruang agung. Sebelah ni wat kebi, nah niku lurus, kanan wat gahang sina. Datu berkata, Suwaidah, niku kak teluhan ni dija. Kidang datuk ngeliat niku makung kuhuk ruang ganyang besi. Di ruang sina, wat minanmu saya anjak belalau. Ia makung nikah. Kak 3 bulan ia tinggal dija. Cawani haga nyupok gawi. Farhan, Datuk, ji selepani. Untung mak basoh tembakau ni makum nihan ya. Datuk berkata, heti ni niku ngebuka selepas sina ya. Halau ni dang weh. Sanak lo ni dang udut pai. Walau cuma ngehembau tembakau ni, na niku buhaban. Farhan, Datuk Farhan ngululih yo ruangan lamban Datuk ji lamun ya. Gelar ni api. Hik guna ni api gawah Datuk. Datuk berkata, lamban Datuk ji mulai anja akan mejong ji gelar ni tepas atau pengidahan luar. Lamun niku nemui cakak ijan langsung tigoh di lapangan tepas sinji. Gunani gue nerima tamu, pok kumpul miana besantai hit tahabu bekala muni gue merwatin sana nguha. Suwaidah berkata, Datuk ulah api di lom sinawat lapangan saya hatok ni agak hanggal. Api maksud ni? Umpuku sina lapangan agung posisi ni wat di tengah lamban disebut muni lapangan lom. Gunani gue pok merwatin bagi perwatin. Selain gue lapangan hinji, gue pengidangan sebai, lapangan bebalahan bebai, hik ruang mengan jama sekali hedi. Farhan berkata, Sina Datuk wat lidung anda, lidung suluh, hek lidung pelangi, buai api Datuk. Nyai berkata, Nyai jelasko ya, Datukmu lagi ngidung. Lidung Sina, pok ni di lapangan pates, di lapangan Sina, wat kebi temen, guai kamar anak raga tuha, kebi tengah guai kamar anak sebai, hek kebi cange guai kamar anak ragam nomor hua. Nah, masing-masing lapangan Sina dipisah ko jama lidung anda. Lidung suluh, hek lidung pelangi. Sina, pandai Farhan? Ya Nyai, terima kasih. Jawa Farhan. Ingok, Datuk berkata. Sebelahan jama lapangan tepas, wat lapangan lambe pates, gunani gue kamar miana saya makin. Saya kak tuha,
Hai digunakan muni gue mandiko mayat lamun wat nyana saya ninggal. Lamun mak digunakan biasanya digunakan sebagai pok nyimpok pekakas lamban. Suaida sedang ko abang parahan jeno ngaku selepa di garang gue penginyawan. Lapangan masak atau dapo hik lapangan ganyang besi gue ruang sekeli kedik saya tinggal dija. Yu datuk temon niku kak paham Jawa datuk. Nah, sina lengkap nih gambaran bagian-bagian lambang Hulun Lampung. Hetini anjak zaman ho atau how ya how nenek moyang ham kak pandai tentang pentingnya lamban bagi kesehatan keperluan hulun kami. Hubungan zaman sekali hadu diperhitung ko mak terasa waktu hadu kuhu maghrib laju tian begeluk lapah wudu haga sholat maghrib. Ini terangin sedikit saja yang nih bait terakhir ya. Nah, itu artinya kamu sudah paham Farhan Suaida. Lengkapnya gambaran bagian-bagian rumah orang Lampung artinya dari zaman dahulu nenek moyang kalian sudah mengetahui atau paham tentang pentingnya rumah bagi kesehatan. Keperluan orang ramai atau keperluan orang banyak, hubungan dengan saudara, sekeli atau dengan keluarga harus diperhitungkan. Jadi kalau mereka datang ada tempat untuk minap atau tempat tidur ya nak. Tidak terasa waktu sudah menjelang maghrib, akhirnya mereka buru-buru mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat maghrib. Nah selanjutnya nanti ada di sini nih nak kamus memahami kosakata yang ada di dalam pembahasan teks ini. Ada kata-kata yang kalian tidak paham ada di dalam kamus kecil di lembar selanjutnya. Kemudian nanti kalian bisa juga baca tentang ininya. Tadi kan Ina bicara bagian-bagian ruangannya, gambar yang pertama kedua kan tadi cuma bagian depan rumahnya saja, ini bagian-bagian dalamnya. Nanti Ina fotokan juga, Ina masukkan ke GC sebagai materi, kalian nanti bisa membacanya secara pelan-pelan ya. Nah, kalau kalian sudah paham nih dari semua apa yang kalian baca, di sini ada TPS ya nak, TPS mendatar dan menurun. Ina pengen coba kita bermain sedikit. Nanti Ina fotokan, kalian buat di kertas, kalian tulis, jawab pertanyaannya contoh yang mendatar ya. 1 sampai 5. Coba kalian jelaskan guna masing-masing bagian rumah yang ada di sebelahmu. Terus bukannya ini deh nak, maaf salah. Oh ini nak, maaf. Di sini di halaman 23 nanti ya nak. Di halaman 23 ini perintahnya mendatar dan menurun. TPS-nya di halaman 24. Di sini ya, mendatar dan menurun. Nomor 1 nama teras rumah orang Lampung bagian depan. Nah, tadi kan kalian udah baca di sini nih. Nah, cari di sini nanti jawabannya di teks ini ya, nak ya. Nah, di teks ini kemudian kalian jawab di sini. Apa? Ya, nak. Dan yang nomor 2, nama tempat mencuci peralatan dapur mendatar. Apa di sini ya? Yang nomor 3 dan seterusnya. Sampai nanti ada yang mendatar itu ada 5 jawaban, 5 kotak ya. Yang menurun ada 10 kotak. Jadi 5 mendatar 1 2 3 4 5 dan yang menurun 1 2 3 4 5 6 7 8 dari 6 dari 6 7 8 9 10. Nanti kalian kotak-kotakan di buku latihan, di buku tulis kalian latihan di kotak-kotakan dibuat seperti TTS itu. Nanti Ina fotokan, lihat dari sini contohnya. Kemudian pertanyaannya lihat di halaman 23, nanti Ina fotokan juga. Kalian lihat apa yang kalian isi, nanti baca dari teks yang sudah Ina lampirkan. Dan dari sini juga ya, dari contoh gambar denahnya kalian isi. Nah, nanti baru kita lihat, kita jawab. Kalau 10 semuanya benar berarti nanti skornya 100. Tapi kalau salah ya dikurangi 10 poin dan seterusnya. Oke, jangan lupa absen
GC-nya. Jadi Ina tahu kehadiran kalian. Penilaiannya akan Ina ambil satu dari penilaian latihan tertulis, praktek, dan kehadiran. Jadi kalau kalian tidak absen, itu berarti Ina anggap alpa, tidak mengikuti pelajaran yang Ina ampu atau Ina berikan ke kalian. Yang kedua, latihan harus dikerjakan. Karena walaupun kalian kirim, walaupun kalian tidak mengerjakan, walaupun kalian merasa tidak perlu mengerjakan, Ina tidak protes atau tidak marah, Ina ada daftar nilainya. Semua Ina nilai, walau belum Ina kembalikan ya, nanti akan Ina kembalikan tetap melalui GC. Akan ketahuan siapa yang sudah mengumpul latihan tertulis atau latihan prakteknya kemarin, siapa yang hadir pada saat Ina memberikan materi menonton videonya, atau yang tidak absen berarti dia tidak menonton videonya dan tidak mengerjakan. Itu semua balik ke kalian masing-masing. Secara daring kita tetap melakukan pembelajaran, tetap semangat, tetap positive thinking. Dan kalau ada pertanyaan yang tidak jelas dari materi Ina sampaikan, jangan sungkan untuk bertanya. Ina tidak pernah membatasi kalian untuk bertanya, tidak pernah membatasi kalian untuk berkreativitas, tidak pernah membatasi kalian untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan Ina yang dalam ruang lingkup pembelajaran bahasa Lampung ya, tapi tetap dalam batasan yang sopan, yang baik, dan secara siswa kepada gurunya, begitu juga guru kepada siswanya seperti apa. Oke? Yang pasti dalam pembelajaran tidak pernah selalu ada kesempurnaan, karena kita hanya manusia biasa. Ina mohon maaf kalau dalam penyampaian materi masih banyak kekurangan, masih banyak hal yang kalian belum pahami. Tapi tenang, kita masih bisa tetap bertanya atau berkomunikasi, tanya jawab melalui WhatsApp ataupun GC ya, seperti itu. Akhir dari materi kita di minggu keempat ini tentang lamban balak, nanti kalian bisa baca di lampiran materi GC yang Ina akan lampirkan. Oke, jangan lupa tugasnya dikerjakan kembali. Berarti kita sudah ada 3 tugas ya nak ya. Tugas pertama adalah menerjemahkan pepacur, tugas kedua membuat video pepacur, tugas ketiga melakukan mengisi TTS yang ada di dalam buku cetak tersebut. Kalian pindahkan ke dalam buku tulis latihan, diisi berdasarkan dari teks yang tadi Ina baca, kemudian berdasarkan gambar yang ada, denah yang Ina lampirkan juga nanti di lembar materi GC-nya. Ina rasa itu saja pertemuan kita hari ini. Ina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.